Ketika dawai atau sinar dipetik, gitar akan menghasilkan getaran yang dapat menggetarkan udara dalam kotak gitar. Sehingga kita dapat mendengar nada-nada indah dari gitar tersebut. Lalu, bagaimana mekanisme atau cara kerja telinga untuk dapat mendengar dan mengenali bunyi? Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut. Apabila terdapat sumber bunyi seperti alat musik yang dimainkan, maka akan terbentuk sebuah gelombang bunyi yang nantinya gelombang bunyi tersebut akan ditangkap oleh daun telinga. Daun telinga adalah bagian telinga terluar yang berfungsi untuk menangkap suara. Selanjutnya, gelombang bunyi akan bergerak menuju saluran sempit yang disebut dengan saluran telinga atau kanal telinga. Saluran telinga ini mengandung cairan telinga atau airwax yang berfungsi untuk melindungi dan membunuh bakteri atau benda asing yang masuk ke dalam telinga. Selanjutnya, gelombang bunyi akan menggetarkan gendang telinga atau yang dikenal dengan membran timpani. Gendang telinga merupakan selapu tipis pada bagian tengah telinga yang berfungsi sebagai pembatas telinga bagian luar dan dalam serta memiliki ukuran setengah dari uang koin. Kemudian, gelombang bunyi juga akan menggetarkan 3 buah tulang telinga, yaitu malleus, incus, dan stapes. Malleus merupakan tulang martil, incus tulang landasan, dan stapes tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini berfungsi untuk meningkatkan dan menguatkan getaran dari bunyi. Kemudian, getaran bunyi akan diteruskan ke koklea, yaitu telinga bagian dalam. Koklea seringkali disebut sebagai rumah siput karena bentuknya yang mirip siput dan memiliki ukuran hanya sebesar kacang tanah. Di dalam koklea terdapat cairan dan getaran yang berasal dari bunyi, sehingga membuat koklea beriak seperti air yang mampu menciptakan gelombang. Selain itu, pada koklea juga terdapat struktur yang berbentuk seperti rambut yang disebut sterosilia. Sterosilia atau sel-sel rambut dapat bergerak apabila terdapat gelombang suara. Untuk selanjutnya, sel-sel rambut akan berikatan membentuk ion-ion yang bermuatan listrik. Saat ion-ion ini bergerak menuju sel rambut, maka akan terbentuk senyawa kimia. Senyawa kimia ini yang akan mengikat sel saraf pendengaran atau sel saraf auditori dan menghasilkan sinyal listrik untuk dikirim ke otak. Sel rambut yang berbeda akan merespon frekuensi yang berbeda pula. Sel rambut di bagian bawah koklea mendeteksi bunyi yang memiliki nada tinggi. Contohnya seperti bunyi seruling. Rambut yang berada di sepanjang jalur melingkar mendeteksi bunyi yang memiliki nada berfrekuensi sedang. Contohnya seperti bunyi trompet. Dan yang terakhir,
Sel rambut pada bagian puncak dari spiral koklea mendeteksi bunyi yang memiliki nada paling rendah. Contohnya seperti bunyi tuba. Selanjutnya, sel saraf auditori membawa sinyal listrik ke otak dan menerjemahkan pesan sebagai bunyi agar bisa kita mengerti dan nikmati. Demikian proses pendengaran manusia dan akan dilanjutkan dengan proses pendengaran pada hewan. Hewan memiliki kemampuan ekolokasi. Ekolokasi ini dimiliki oleh beberapa hewan antara lain paus, lumba-lumba, dan kelelawar. Ekolokasi adalah kemampuan hewan untuk menentukan jarak dan letak benda berdasarkan pantulan bunyinya. Contohnya saja kelelawar. Cara hewan menggunakan ekolokasi yaitu dengan mengeluarkan bunyi, dan bunyi tersebut akan mengenai objek-objek yang ada di sekitar. Kemudian memantul kembali mengenainya sehingga hewan yang memiliki kemampuan ekolokasi dapat mengetahui jarak, lokasi, bentuk, bahkan struktur benda. Ekolokasi dimanfaatkan oleh manusia pada sonar kapal laut yang berguna untuk menentukan lokasi kapal lain dan mengukur kedalaman laut. Begitu pula paus dan lumba-lumba menggunakan ekolokasi untuk menentukan arah saat berenang, mengetahui kedalaman laut, menghindari rintangan, dan menentukan letak mangsanya. Demikian materi proses pendengaran manusia dan hewan. Selanjutnya tugas kelas 8 menjawab yang ada di deskripsi YouTube di kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.